Salah satu kanal YouTube yang bernama RR Radar Irama membagikan sebuah berita yang mengabarkan bahwa baru-baru ini ada sekelompok santri yang mencegat mobil Raja Dangdut Rhoma Irama saat melintas di Jalan Raya Bogor. Di mana ketika itu, sekelompok santri itu memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh Rhoma Irama turun dari mobil itu. Saat Rhoma Irama turun, para santri-santri itu pun menginterogasinya, bertanya mengapa akhir-akhir ini Rhoma Irama seringkali mengkritik guru mereka, yakni Habib Bahar Bin Smith dan para Habib-Habib lainnya. Dan mengapa akhir-akhir ini Rhoma Irama terlalu mengikut campuri polemik nasab yang sedang memanas. Rhoma Irama pun menjelaskan semua alasannya, hingga ketika itu terjadilah perdebatan yang cukup lama antara Rhoma Irama dan para santri-santri tersebut. Dan sebetulnya adanya penyimpangan sejarah, pembelokan sejarah, makam-makam palsu, dan lain sebagainya ini nggak bisa kita anggap sederhana. Upaya pembelokan sejarah dan manipulasi makam ini punya tujuan jangka panjang, yakni strategi untuk menguasai suatu negara. Cara menghancurkan peradaban suatu negara dan kemudian menguasainya adalah dengan cara mengaburkan sejarah mereka. Putuskan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Setelah sejarah mereka dikaburkan, hubungan dengan leluhur mereka kemudian diputuskan, lantas kemudian bangsa itu diklaim. Bangsa ini adalah milik kami. Leluhur kalian adalah kami. Buktinya makam-makam itu, para wali-wali itu adalah Habib semua. Ini kan strategi menguasai suatu bangsa. Saya juga heran dengan bangsa Indonesia, mengapa peristiwa ini dibiarkan begitu saja? Apa karena kita kurang pinter ya? Ini mohon maaf ini. Apa karena kita kurang pinter? Iya sih. Ada lembaga internasional meranking Indonesia itu dari aspek intelijensi. Indonesia itu peringkat ke 129. Bawah banget itu. Jadi Indonesia ini dari aspek pendidikan, kepintaran, karya, dan lain sebagainya menduduki ranking ke 129 dari negara-negara yang ada di dunia internasional hari ini. Ini kita nggak bisa nutup mata loh. Ya mungkin karena kita kurang pinter inilah sebetulnya yang membuat kita semua mudah dibodohi. Sejarah kita diklaim, dibiarkan gitu aja. Hubungan kita dengan leluhur kemudian diputus, kita abaikan begitu saja. Orang kemudian membangun makam-makam palsu yang jumlahnya sangat banyak, dibangun secara merata seluruh Indonesia ini. Loh, kita biarkan begitu saja. Seakan-akan kita nggak punya leluhur. Seakan-akan tanah ini bukan milik kita, tapi bintu Tarim. Tanah ini milik Tarim, milik Aulia Tarim. Bahasa sederhananya begini, tanah Nusantara ini milik Habib loh. Ini kata mereka, ini milik para Habib. Loh, apa tujuan mereka mengklaim Nusantara ini? Mengklaim kita semua? Itu tujuannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Ini politik dinasti Ba'alwi. Mereka ingin menguasai sejarah kita, menguasai bangsa kita. Mereka ingin kita jadikan bajikan di negara kita ini. Kan strategi menghancurkan suatu negara itu begitu. Kuasai negaranya, belokkan sejarahnya, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dan kalau bisa, buat situs-situs palsu untuk membangun klaim kalau sejarah ini milik mereka. Inilah Indonesia. Ketika pendatang merasa menjadi tuan rumah, ketika tamu kemudian rumbangsa menjadi raja, itulah kita. Kita harus buka mata, buka telinga, dobrak. Jangan biarkan begitu saja. Coba kita simak nasihat berikut ini. Hari ini saya menangkap sebuah sinyalemen yang kurang baik menurut saya, yakni terkait dengan huruf G. Kita bisa lihat organisasi Freemasonry memiliki logo dengan huruf G. Anda bisa perhatikan dan kita semua bisa identifikasi. Saya jadi tertarik ketika membaca ulasan Kiai Alawi tentang sebuah buku. Kemudian saya coba searching buku tersebut di Google. Buku tersebut ditulis oleh Yuri Lina, yakni seorang penulis asal Estonia. Yuri Lina menulis sebuah buku yang judul bukunya yakni Architect of Deception, Secret of Freemasonry. Secret of Freemasonry. Mengungkap rahasia organisasi Yahudi Freemasonry yang telah bekerja di semua negara, termasuk di Indonesia. Buku ini cukup kontroversial. Ditulis kalau tidak salah pada tahun 2004 yang lalu. Sudah lama ini, berarti sudah berumur 20 tahun buku ini. Di mana di buku tersebut tertulis versi terjemahnya begini.
ada 3 cara melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Pantas sekali kalau Bung Karno berpesan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sebetulnya bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah dan menjaga sejarahnya, itulah bangsa yang kuat. Tapi sebaliknya, bangsa yang sejarahnya sudah berhasil dikaburkan, maka alamat bangsa itu akan terjajah. Inilah strategi Belanda dalam menguasai Indonesia, termasuk strategi Yahudi dalam menguasai Palestina, termasuk menguasai negara-negara yang akan mereka kuasai. Hari ini kita menyaksikan fakta betapa sejarah bangsa Indonesia sudah dikaburkan. Ada pengaburan sejarah, ada pembelokan sejarah, di mana secara kebetulan kelompok-kelompok yang sengaja membelokkan sejarah ini punya plat G. Kemudian yang kedua, di buku tersebut tercatat, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Dulu Belanda juga begitu, menghancurkan sejarah bangsa. Arsip-arsip di kerajaan leluhur kita dihancurkan, dibakar semua. Kalaupun ada yang tersisa, dibawa, diangkut ke Belanda. Kita pernah sangat menderita dijajah Belanda. Bukan cuma kita menderita dijajah, tapi sejarah bangsa kita dibelokkan, dimusnahkan oleh Belanda. Catatan-catatan arsip-arsip dibakar mereka semua. Kalaupun ada yang tersisa, dibawa ke Belanda sana. Dan hari ini juga kita dihadapkan dengan pembelokan sejarah tersebut. Jadi anak keturunan kita nanti tidak bisa meneliti lagi. Maka hari ini ada sekelompok ulama Nusantara yang berusaha menjaga sejarah bangsa Indonesia dari pembelokan-pembelokan. Itu semua semata-mata demi anak cucu kita, agar mereka tidak kemudian dimasuki oleh sejarah yang sesat atau yang sengaja disesatkan atau disimpangkan. Kemudian strategi yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan jika leluhur itu bodoh dan primitif. Itu kan yang digambarkan oleh Belanda dan berbagai macam film-film kolosal yang menggambarkan leluhur kita itu primitif dengan berbagai macam cerita yang dibumbui khurafat dan lain sebagainya. Dan ini semua kita alami di masa sekarang ini, di mana leluhur bangsa kita kemudian coba dinasabkan kepada klan tertentu. Termasuk kemudian Wali Songo dianggap tidak ada. Ada juga yang membangun pernyataan misalnya, ini terang sekali, bahkan sempat tersebut oleh saudara kita, UAS, kalau tanpa habaib, bangsa Indonesia ini masih nyembah pohon, nyembah batu. Kalau tanpa habaib, bangsa Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini kan upaya dari memanipulasi sejarah dan memutus hubungan bangsa Indonesia hari ini dengan para leluhur mereka. Padahal leluhur kita telah berjuang mengorbankan nyawa mereka. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang tua kita yang namanya tak tercatat dalam sejarah mengorbankan nyawanya demi perang melawan penjajah. Lalu seenak udele dewe, ada yang mengklaim kalau tanpa habaib Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kalau tanpa habaib Indonesia masih nyembah batu. Lalu kemana perjuangan Wali Songo? Lalu bagaimana dan dikemanakan perjuangan para leluhur kita yang telah mengorbankan darah, nyawa, segalanya untuk menggapai kemerdekaan Republik Indonesia? Dan ini menjadi sebuah penggambaran. Saya ulangi lagi, Yuri Lina, seorang penulis kontroversial, telah membuat buku Architect of Deception, Secret of Freemasonry, membongkar rahasia gerakan Yahudi, di mana disebutkan di sana bagaimana strategi mereka menjajah dan menguasai suatu bangsa. Yakni yang pertama, kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan jika leluhur mereka bodoh dan primitif. Ini jelas rahasia bagaimana gerakan Freemasonry.
Yang logonya saja platnya G. Ada apa dengan plat G? Ada apa dengan grup haplogrup G? Sampai sedemikian rupa. Jadi saya juga tertarik dengan sebuah player yang dibagikan. Ini quotes dari yakni Brigjen Pol Raden Ahmad Nur Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Jenderal. Gus Jenderal mengatakan, waspadalah 3 strategi kelompok radikalisme dalam menghancurkan Indonesia. 1. Mengaburkan, menghilangkan, bahkan menyesatkan sejarah bangsa. 2. Menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mengadu domba di antara anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu sara. Kembali lagi bahwasanya ini kan bagian dari sebuah strategi ingin menguasai Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk sampai 270 juta jiwa, dengan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Karena kita bangsa yang besar, karena kita bangsa yang kaya, jangan mau sejarah kita dibelokkan orang. Saya mau menggunakan kata sederhana lah, peplongoan. Kalau Rocky Gerung menggunakan kata dungu agar orang mudah menangkap apa yang hendak ia sampaikan, saya menggunakan kata peplongoan. Kita nggak boleh peplongoan. Ada sejarah bangsa kita disimpangkan. Kemana tokoh-tokoh bangsa kita? Kemana kemudian orang-orang yang digaji oleh negara? Yang mereka semua menikmati kekayaan alam, kemudian mendapat sharing profit dalam bentuk gaji sebagai aparatur sipil negara. Ini saya langsung tembak ini. Orang-orang yang digaji oleh negara, yang digaji oleh rakyat Indonesia, Anda adalah pelayan bagi rakyat, bekerja untuk rakyat. Jangan peplongoan. Ada orang yang kemudian menyimpang ke sejarah bangsa, menang baik. Ada orang yang kemudian menyimpangkan, mengaburkan sejarah Nusantara, diam-diam baik. Ada orang yang kemudian mengklaim dan membelokkan sejarah NU, kiai-kiai NU, diam saja. Ini saya sebut dengan peplongoan. Jangan sampai sedemikian rupa. Sejarah bangsa kita diklaim orang, kita diam saja. Hari ini kalau kita diam, nanti akan ada pembenaran buat anak cucu kita di masa yang akan datang. Lihat nanti 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, atau mungkin 1 abad kemudian, klaim-klaim ini akan menjadi sah dan akan menjadi sejarah yang nyata. Kita nggak boleh peplongoan. Dan ada kemudian kader-kader bangsa kita, para kiai-kiai Nusantara, tokoh-tokoh bangsa, para guru-guru bangsa yang mereka tidak digaji oleh negara, tapi dengan sukarela melawan berbagai macam pembelokan dan pengaburan sejarah, dengan sukarela meluruskan ini semua. Tapi kadang-kadang seperti dicueki, tidak difasilitasi. Jadi coba saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan meleklah, mulai dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden, anggota DPR RI, sampai kemudian para pejabat di daerah juga. Anda kan digaji oleh rakyat Indonesia untuk menjaga bangsa ini. Jangan biarkan ada yang mengklaim sejarah bangsa kita. Jangan biarkan pembelokan-pembelokan ini semua. Dan ini kita harapkan menjadi sebuah diskursus, sebuah diskusi yang mencerdaskan. Sudah ada pergerakannya. Ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Kiai Haji Nur Ihya, ada Kiai Haji Marzuki Mustamar, ada Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyaksi, kemudian berbagai macam tokoh bangsa dan ulama-ulama lainnya yang coba sudah menggagas ini semua. Tolonglah negara fasilitasi agar ini tidak menjadi konflik-konflik di tengah masyarakat sosial. Saya menyarankan demi menjaga sejarah bangsa, negara memfasilitasi terkait dengan diskursus nasab yang semakin menguat belakangan ini. Negara harus peduli dengan ini semua. Fasilitasi diselenggarakan oleh universitas, misalnya UIN, misalnya dibiayai oleh negara, dijaga oleh aparat kepolisian secara lengkap agar tidak ada kekerasan. Diskusi tujuannya
untuk saling mencerahkan satu sama lain. Diskusi yang bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang salah, tapi yang pertama meluruskan sejarah bangsa Indonesia.